selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembok pada tanggal 27 Mei 2020 dalam register perkara nomor 4 PDTGS 2020 PNMRT telah mengajukan gugatan sebagai berikut yang kami bacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat menghadap didampingi kuasanya tersebut dan tergugat menghadap sendiri ke persidangan. Menimbang bahwa walaupun di dalam acara gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh proses mediasi secara khusus terlebih dahulu, akan tetapi hakim pada setiap tahapan persidangan perkara ini selalu mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Akan tetapi penggugat dan tergugat sampai dengan dibacakan putusan ini menyatakan tidak berhasil berdamai dan mohon dilanjutkan persidangan perkara ini sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktorium dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang telah dicatatkan di dalam berita acara sidang tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yang akan dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban dari tergugat tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dari gugatannya penggugat telah mengajukan satu bukti surat yang telah diberi materai cukup ke pengadilan di muka persidangan pengadilan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan dua orang saksi-saksi persidangan yakni saksi Mulyadi dan saksi Anwar, yang mana kedua saksi tersebut di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing, dan keterangan para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam berita acara persidangan perkara ini. Menimbang bahwa selanjutnya tergugat untuk menguatkan dalil jawaban atau sangkalannya telah mengajukan bukti surat juga yang telah diberi materai cukup. Menimbang bahwa selanjutnya tergugat telah mengajukan 6 orang saksi di persidangan yakni saksi Urip Arianto, saksi Juliani, saksi Al-Fadli Syafri, saksi Khairul, saksi Sahari, dan saksi Anwar, yang mana ke-6 saksi tersebut di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing, dan keterangan para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam berita acara persidangan perkara ini. Menimbang bahwa setelah acara pembuktian perkara ini selesai dilaksanakan, penggugat dan tergugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis ataupun lisan di persidangan. Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan dan mohon putusan. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Selanjutnya tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil prestasi oleh tergugat atas perjanjian penitipan uang sejumlah 100 juta rupiah pada tahun 2011, dan penggugat menyatakan telah menerima pengembalian sejumlah 30 juta rupiah pada tahun 2012, dan pada saat ini penggugat menuntut untuk pengembalian sisa uang titipan tersebut sejumlah 70 juta rupiah kepada tergugat sebagaimana isi gugatan yang telah diuraikan pada buku perkara di atas. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya di persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan telah menerima sejumlah uang dari penggugat sejumlah 100 juta rupiah pada tahun 2011. Akan tetapi uang tersebut diserahkan oleh penggugat kepada tergugat sebagai titipan, melainkan untuk membantu pembiayaan operasional tim pemenangan pasangan calon Bupati Tebo Sukandar Hamdi di Pilkada Kabupaten Tebo pada tahun 2011. Dan selanjutnya pada tahun 2012 telah dilakukan pengembalian kepada penggugat sejumlah 30 juta rupiah dengan rincian. Sejumlah 20 juta rupiah diserahkan langsung oleh Haji Sukandar Eskom Bupati terpilih kepada penggugat, dan sejumlah 10 juta rupiah diserahkan tergugat kepada penggugat dengan janji sisa uang sejumlah 70 juta rupiah akan ditanggung dan diselesaikan oleh Haji Sukandar Eskom Bupati terpilih, sehingga tergugat menyatakan sudah tidak ada hubungan pembayaran apapun lagi dengan penggugat sebagaimana isi jawaban yang telah diuraikan pada dulu perkara di atas. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan satu surat dan mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang saksi Mulyadi dan saksi Anwar, yang keduanya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan ini. Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawaban atau sangkalannya, tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai yang cukup di persidangan, dan juga telah mengajukan 6 orang saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Urip Arianto, saksi Juliani, saksi Al-Fadli Syafri, saksi Khairul, saksi Sahari, dan saksi Anwar,
yang keenamnya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan. Menimbang bahwa selanjutnya sebelum hakim mempertimbangkan lebih lanjut ke dalam substansi pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, yakni permasalahan tentang adanya dalil prestasi atas suatu perjanjian penitipan uang, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hal-hal formalitas dari surat gugatan aku yang diajukan oleh penggugat. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat sendiri di muka persidangan ini, yakni saksi Mulyadi dan saksi Anwar, pada pokoknya justru telah membenarkan jawaban sangkalan dari tergugat, yakni uang sejumlah 100 juta rupiah yang diserahkan oleh penggugat kepada tergugat adalah diperuntukkan untuk membantu pembiayaan operasional tim pemenangan pasangan calon Bupati Tebo Sukandar Hamdi di Pilkada Kabupaten Tebo pada tahun 2011. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan penggugat pada poin nomor 2 yang menyatakan telah menerima pengembalian secara sebagian, yakni sejumlah 30 juta rupiah, saksi Anwar yang dihadirkan oleh penggugat tersebut di muka persidangan telah menerangkan sebagai berikut. Pada tahun 2012, saksi Anwar bersama-sama dengan penggugat sendiri datang menghadap Haji Sukandar selaku Bupati Tebo terpilih untuk mempertanyakan pengembalian uang tersebut. Bupati Tebo terpilih tersebut berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Sekjen Golkar di Beci Tebo. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan penggugat pada poin nomor 2 telah dibayarkan dalam 2 tahap, yaitu 10 juta rupiah dibayarkan oleh tergugat di rumahnya yang dititipkan melalui saksi Anwar, dan yang 20 juta rupiah dibayarkan oleh Bupati Tebo terpilih Haji Sukandar. Saksi Anwar menerangkan melihat secara langsung pada saat itu Haji Sukandar menyerahkan uang sejumlah 20 juta rupiah kepada penggugat dan diterima oleh penggugat sendiri. Saksi menerangkan pada saat itu Bupati Tebo terpilih Haji Sukandar duduk di sebelah saksi Anwar dan penggugat sendiri berada di sisi satunya lagi. Saya Golkar di Beci Tebo untuk mencatat semua pengeluaran tim sukses dan tanggung sisanya akan diselesaikan, termasuk uang yang diserahkan oleh penggugat kepada tergugat. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat di muka persidangan ini, yakni saksi Juliandi, saksi Kairul, dan saksi Sahari, pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan yang diterangkan oleh saksi-saksi dari penggugat sendiri, yakni saksi Mulyadi dan saksi Anwar, yakni uang yang telah diterima oleh tergugat dari penggugat seluruhnya dipergunakan untuk membantu pembiayaan operasional tim pemenangan pasangan calon Bupati Tebo Sukandar Hamdi di Pilkada Kabupaten Tebo pada tahun 2011. Menimbang bahwa saksi Urip Arianto dan saksi Al-Fadli Syafril di muka persidangan ini pada pokoknya telah menerangkan pada tahun 2013 telah terjadi pertemuan antara Bupati Tebo terpilih yakni Haji Sukandar dengan tergugat yang didampingi oleh para saksi tersebut bertempat di pendopo kediaman Bupati Tebo. Pada saat pertemuan itu Bupati Tebo terpilih Haji Sukandar menyatakan kepada Sekjen Partai Golkar di Beci Tebo untuk mencatat seluruh beban dan pengeluaran tim dan berjanji akan menyelesaikannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, yakni saksi-saksi dan penggugat sendiri dan saksi-saksi tergugat yang ternyata bersesuaian satu sama lain, khususnya dengan surat gugatan penggugat pada poin nomor 2, serta dihubungkan dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 3 310 RBD Junto pasal 1922 KUH Perdata kepada hakim, maka beralasan hukum bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa pokok persengketaan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilepaskan dari peran pihak ketiga. Dalam hal ini Haji Sukandar selaku Bupati Tebo terpilih pada tahun 2011 yang telah mengikatkan diri secara hukum sebagai penanggung ke dalam permasalahan penyerahan uang sejumlah 100 juta rupiah dari penggugat kepada tergugat. Menimbang bahwa oleh karena pihak ketiga dalam hal ini Haji Sukandar selaku Bupati Tebo terpilih pada tahun 2011 berperan untuk mengikatkan diri sebagai penanggung ke dalam permasalahan penyerahan uang sejumlah 100 juta tersebut dari penggugat kepada tergugat yang dibuktikan melalui fakta hukum adanya cicilan pembayaran sejumlah 20 juta rupiah oleh Haji Sukandar kepada penggugat pada tahun 2012 serta berjanji akan menyelesaikan sisanya. Maka hakim berpendapat pihak ketiga tersebut haruslah ditarik atau diikut sertakan oleh penggugat sebagai pihak di dalam perkara ini agar pokok persengketaan antara penggugat dan tergugat dapat diselesaikan secara adil dan tuntas. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan setelah hakim meneliti secara cermat surat gugatan penggugat serta jawaban dari tergugat, ternyata penggugat di dalam gugatan akuo tidak menarik
atau tidak mengikut sertakan Haji Sukandar sebagai pihak di dalam perkara ini, baik sebagai penggugat, sebagai tergugat maupun sebagai putusan atau jurisprudensinya, sebenarnya telah mengatur ketentuan kaidah mengenai kewajiban penggugat dalam menarik pihak ketiga yang terikat secara hukum di dalam suatu permasalahan utang-utang atau penanggungan utang. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 151/K sipil tahun 1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan karena yang berhutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Agung nomor 621K SIP 1975 tanggal 25 Mei 1977 menyatakan apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat formil plurium litis consortium. Menimbang bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Agung nomor 2757/PDT/1983 tanggal 7 Februari 1985 menyatakan oleh karena ciri persetujuan penanggungan yang diatur di dalam pasal 1820 KUH Perdata telah jelas terperinci, maka debitur dan penanggung haruslah sama-sama ikut digugat di dalam perkara itu. Menimbang bahwa terhadap putusan-putusan tersebut ternyata diikuti oleh pendapat para pakar hukum, salah satunya adalah pendapat dari ahli hukum Yahya Araka, mantan Hakim Agung di dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinografika cetakan 11 tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan pihak ketiga yang terlibat secara langsung terhadap pokok sengketa harus ikut ditarik sebagai tergugat. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif dan memaksa. Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Menimbang bahwa terhadap jurisprudensi dan doktrin hukum tersebut, hakim sependapat yakni dalam hal terdapat fakta keterlibatan pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung dalam permasalahan atau persengketaan di antara penggugat dengan tergugat, maka pihak ketiga tersebut haruslah ditarik atau diikut sertakan oleh penggugat sebagai pihak di dalam perkara ini, agar pokok persengketaan di antara penggugat dan tergugat dapat diselesaikan secara adil dan tuntas. Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena ternyata penggugat di dalam gugatannya tidak menarik atau tidak mengikut sertakan Haji Sukandar sebagai pihak di dalam perkara ini, serta dihubungkan dengan adanya ketentuan hukum acara mengenai syarat-syarat formil suatu gugatan perdata, maka beralasan hukum bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa ternyata gugatan penggugat ini tidak memenuhi syarat formil atau formalitas suatu gugatan perdata dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan aku adalah error in persona dalam bentuk plurium litis consortium atau kurang pihak. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ternyata mengandung cacat formil, yakni gugatan penggugat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium atau kurang pihak, maka beralasan hukum bagi hakim untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat ini tidak dapat diterima atau need on fan fair trial. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima atau need on fan fair trial, maka hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara antara para pihak. Begitupun juga dengan sangkalan yang ada di dalam jawaban tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan secara lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini. Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 junto Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pasal-pasal di dalam KUH Perdata, RBI dan RK serta jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur kaidah hukum acara perdata. Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau need on fan fair trial. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp446.000. Demikian ya.